Pandit tanah air kritik pedas skuad timnas U22 asuhan Indra Safri. Kalah tapi puas, Indra Safri keluarkan alibi usai dipermalukan Bali. Masalah komunikasi buat Mauro Zylstra di dalam lapangan, Donitri ungkap kekecewaan. Halo Sobat Bola Nusantara dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin, amin. Dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Jangan lupa ditonton sampai habis. Siapkan makanan ringan, siapkan snack, kopi dan rokok. Oke? Kita langsung aja ke videonya. Let's go. Pandit tanah air kritik pedas skuad timnas U22 asuhan Indra Safri. Laga uji coba kontra Mali tadi malam berubah dari ajang unjuk kekuatan menjadi alarm bahaya, memicu gelombang kritik untuk timnas U22. Seperti mana diketahui, menjelang laga uji coba untuk persiapan SEA Games 2025, timnas U22 Indonesia kembali jadi sorotan. Pengamat sepak bola Gita Suwondo ikut memberi pandangannya soal skuad asuhan Indra Safri yang sebagian besar berisi pemain jebolan Piala AFF U23 2025. Sejak awal, ia mengaku punya kekhawatiran tersendiri terhadap perkembangan para pemain muda ini. Terus terang, saya agak mengkhawatirkan kualitas pemain ini sejak berada di timnas U20 untuk bisa bertarung dengan sesama negara ASEAN pun karena mereka memang juara Piala AFF, ujarnya. Menurut Gita, setelah pencapaian itu, progres para pemain belum terlihat signifikan. Ia menilai masalah paling menonjol ada di sektor finishing. Hal ini mengingatkan pada performa Garuda Muda di AFF U23 lalu, di mana mereka kesulitan mencetak gol dari open play dan lebih banyak mengandalkan set piece, terutama lemparan jauh Robby Darwish. Dalam pandangannya, kemenangan tipis atas Filipina, hasil imbang melawan Malaysia, hingga keberhasilan lewat adu penalti melawan Thailand menunjukkan bahwa tim belum benar-benar tampil dominan. Ia juga menuturkan bahwa kekalahan dari Vietnam di final menjadi bukti bahwa ketika menghadapi lawan setara, kemampuan tim untuk mengontrol pertandingan masih terbatas. Menjelang uji coba melawan Mali, Gita mengaku cukup antusias. Namun ia juga memberikan peringatan kepada para pemain bahwa Mali merupakan tim yang jauh lebih kuat dibanding India, yang sebelumnya saja membuat Indonesia hanya meraih 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Meski begitu, ia menekankan bahwa segala kemungkinan tetap terbuka di sepak bola. Dan menarik untuk melihat bagaimana timnas U22 Indonesia menjawab tantangan tersebut di lapangan. Penyebab kekalahan skuad Garuda Muda atas Mali. Satu, penyelesaian akhir. Salah satu faktor utama yang membuat timnas Indonesia U22 tumbang 0-3 dari Mali U22 adalah tajamnya lini serang yang belum maksimal. Garuda Muda sebenarnya tidak tampil pasif. Mereka beberapa kali mampu membangun serangan dan menciptakan peluang bersih. Namun, setiap kesempatan emas selalu mentok karena finishing yang kurang efektif. Momen paling jelas terlihat pada menit ke-19 ketika Doni dan Rafael Strijk melakukan kombinasi apik di sisi kiri. Doni mengirim umpan ke dalam kotak penalti. Ananda Rehan sudah berusaha menyambar, tetapi bola masih dengan mudah diamankan kiper Mali. Masalah penyelesaian akhir ini bukan hanya muncul di laga melawan Mali, tetapi juga jadi pola berulang dalam beberapa pertandingan terakhir Garuda Muda. 2. Pertahanan kerap lengah. Selain persoalan menyerang, lini belakang Indonesia juga terlihat kurang fokus. Gol pembuka Mali menjadi contoh paling gamblang. Baru 5 menit laga berjalan, Sekau berhasil menanduk bola dari skema sepak pojok tanpa pengawalan berarti. Situasi itu menunjukkan koordinasi bertahan yang belum solid dan kurangnya respon cepat dalam bola-bola mati. 3. Serangan balik cepat Mali. Indonesia semakin tertekan saat harus menghadapi serangan balik Mali yang eksplosif. Pada menit ke-33, satu kesalahan kecil langsung dibayar mahal. Wilson menerima umpan panjang dari tengah, melakukan soloran, dan melaju tanpa bisa dihentikan pemain belakang Garuda Muda sebelum mencetak gol. Sebuah contoh betapa efisiennya transisi Mali.
Masalah komunikasi buat Mauro Zylstra di dalam lapangan. Donny Tri ungkap kekecewaan. Laga kontra Mali seharusnya ajang pamer kekuatan, tapi Mauro Zylstra terlihat frustasi, menyoroti kelemahan timnas U22. Seperti mana diketahui, timnas Indonesia U22 harus mengakui keunggulan Mali usai kalah 0-3 di Stadion Pakansari. Meski pahit, laga ini jadi pelajaran penting, terutama soal komunikasi di dalam lapangan, isu yang paling ditegaskan Mauro Zylstra. Ia menyebut bahwa koordinasi antar pemain masih belum padu, membuat Donny Tri Pamungkas kesulitan menjalankan taktik seperti yang diinginkan Indra Safri. Beberapa posisi sering kosong saat transisi, ibarat pagar rumah yang bolong, sehingga Mali dengan mudah memanfaatkan celah itu. Zylstra juga menilai masalah disiplin posisi ikut memperburuk keadaan. Ia merasa banyak momen di mana pemain Garuda Muda terlambat mengisi ruang, sehingga ritme permainan tak pernah benar-benar stabil. Walau begitu, ia menyadari bahwa ini hanyalah laga uji coba dan kesempatan bagus untuk mengukur kekuatan melawan tim sekelas Mali sebelum bertolak ke SEA Games 2025. Indra Safri pun sependapat bahwa ada kesalahan-kesalahan dasar yang seharusnya bisa diantisipasi. Ia melihat 3 gol Mali berawal dari situasi yang semestinya dapat diselesaikan lebih rapi oleh lini belakang. Sementara itu, Donny Tri Pamungkas mengungkapkan kekecewaannya, tetapi juga menilai kekalahan ini sebagai proses penting. Ia menegaskan bahwa fisik tim memang belum sepenuhnya kuat dan masih banyak aspek yang harus dibenahi. Meski begitu, ia tetap menunjukkan performa positif lewat beberapa aksi individu yang sempat mengancam gawang Mali. Laga ini menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju SEA Games 2025, di mana Garuda Muda akan bersaing dengan Myanmar, Filipina, dan Singapura di fase grup. Kalah tapi puas, Indra Safri keluarkan alibi usai dipermalukan Mali. Meski timnas U22 tampil jauh dari harapan, Indra Safri justru membela timnya dengan alibi yang menekankan sisi positif dari permainan. Seperti mana diketahui, timnas Indonesia U22 harus menerima kekalahan 0-3 dari Mali di Stadion Pakansari, tetapi Indra Safri memilih melihat laga ini dari sudut pandang yang lebih adem. Ia menjelaskan bahwa meski skor jauh, timnya tidak tampil seburuk yang terlihat dan ada beberapa hal positif yang bisa dibawa sebagai bekal menuju SEA Games 2025. Menurutnya, 3 gol Mali tercipta dari situasi yang sebenarnya bisa diantisipasi lebih baik oleh lini belakang Garuda Muda. Pada momen konferensi pers, Indra tetap mempertahankan penilaiannya lewat pernyataan, "Secara kesimpulan pun, tim saya pikir tak terlalu bermain jelek. Dan memang ada kesalahan atau gol dari set piece, saya pikir itu bisa diatasi sebenarnya. Memang kalau kita lawan dengan lawan yang kualitasnya kayak Mali, kesalahan sedikit pun pasti akan berdampak yang tidak baik," ujar Indra Safri. Di luar kalimat itu, ia menegaskan bahwa skuad saat ini tidak bisa disamakan dengan tim yang bermain di AFF U23 atau kualifikasi AFC beberapa bulan lalu. Komposisi pemain berbeda, termasuk hadirnya pemain abroad yang membuat ritme dan karakter permainan juga berubah. Indra menyebutkan produktivitas memang masih jadi PR lama, tetapi tetap ada peluang-peluang kecil yang menunjukkan perkembangan. Garuda Muda masih punya satu uji coba lagi melawan Mali pada 18 November, yang akan menjadi pemanasan terakhir sebelum mereka tampil sebagai juara bertahan di SEA Games 2025 melawan Myanmar, Filipina, dan Singapura. Ia berharap laga berikutnya bisa menunjukkan peningkatan sebelum memasuki turnamen sebenarnya. Itu dia video yang terakhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dan juga komentar terkait video yang barusan tampilkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke? Ketemu lagi di lain waktu dan video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada dan tetap ceria. Bye. Something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm